Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di konten rakit PC, dan di video kali ini saya akan merakit sebuah PC gaming dengan budget di bawah 7 juta rupiah. PC ini bisa kalian pakai ya untuk keperluan seperti editing dan gaming di 1080p dengan settingan mid to high, bahkan bisa memakai ray tracing. Penasaran dengan komponennya? Kita langsung saja ke perkenalan komponennya. Yang pertama, saya menggunakan prosesor yaitu Intel Core i5 10400F yang memiliki 6 core dan 12 thread. Walaupun sudah berumur 5 tahun, tapi prosesor ini masih sangat mumpuni ya untuk menyalakan game-game zaman sekarang, terlebih lagi game e-sport karena memiliki single core yang lumayan kencang. Prosesor ini saya akan combine dengan motherboard ASRock B560M HDV. Untuk fiturnya sangat standar ya untuk motherboard seri B560. Slot RAM-nya hanya 2, belum ada USB Type-C, dan juga belum ada ARGB header. Untuk RAM, saya menggunakan RAM dari Kingston 16GB DDR4 dengan speednya itu di 3200 MHz. 16GB menjadi standar minimal ya untuk gaming di tahun 2025 ini, dimana di beberapa game sudah terlihat ya agak sedikit pas-pasan ya ketika kita menggunakan RAM 16GB. Untuk storage, di sini saya menggunakan SSD dari NVMe ya, dari Crush C730 512GB dengan speed read-nya di 3400 dan rate-nya itu di 2800. Untuk casing, di sini saya menggunakan casing 2 chamber dari Techwear dengan tipe-nya itu VXM Evo. Casing ini sudah mendapatkan free 3 pieces fan ya, RGB fix, kabel manajemennya luas dan sudah full tempered glass. Power supply, saya menggunakan PC cooler KF550 yang sudah bersertifikasi 80+. Untuk kelebihannya ya, itu kabelnya sudah flat, terdapat beberapa proteksi ya seperti OVP, SCP, dan OPP. Di harganya di sekitaran 400 ribuan. Terakhir untuk VGA-nya, saya menggunakan VGA Asus RTX 2060 yang versi 12GB. Sebenarnya kalian cukup ambil yang VRAM 6GB ya, terlebih lagi kalian bermain di 1080p dikarenakan tidak terlalu berbeda performanya. Oke, itu dia semua komponen yang saya gunakan di sini ya. Untuk list komponen beserta harganya kalian bisa cek di layar ini. Untuk total rakitannya kali ini berada di 6.842.000, di mana di sini saya ada revisi ya. Untuk motherboardnya kalian bisa cukup menggunakan MSI H510MB, dan SSD-nya juga saya sarankan kalian untuk menggunakan tipe yang C715. Sekarang kita langsung aja ke benchmark di beberapa game. Pertama ada GTA 5 versi Hisense dengan resolusi 1080p dan settingannya berada di preset High RT tanpa upscaling. Mendapatkan rata FPS-nya itu di 63 fps ya, dan minimum FPS-nya berada di 42 fps. Tidak ada yang namanya drop FPS, visual oke, dan FPS-nya sangat smooth. Game kedua ada eFootball 2025 dengan resolusi 1080p dan settingannya berada di High. Mendapatkan rata FPS-nya itu di 60 fps karena memang terlimit ya di 60 fps. Paling FPS-nya akan drop ke sekitar 40 sampai 50 fps ketika ada high rec replay ataupun selebrasi. Game ketiga ada game Forza Horizon 5 dengan resolusi 1080p dan settingan berada preset ultra. Mendapatkan FPS smooth di 65 fps dengan minimum FPS-nya berada di 56 fps. Game selanjutnya ada game Red Dead Redemption 2 dengan resolusi 1080p dan settingan berada di preset Vapor Quality paling kanan ya. Itu mendapatkan rata-rata FPS di 60 fps dan minimum FPS itu hanya berada di sampai 52 fps. Lalu ada game Cyberpunk 2077 dengan resolusi 1080p dan presetnya itu berada di Ray Tracing Low. Mendapatkan FPS-nya itu berada di 60 fps dengan minimum FPS itu berada di 42 fps. Gameplaynya itu masih sangat lancar ya dengan ray tracing walaupun masih di settingannya itu low. Terakhir ada game Black Myth Wukong dengan resolusi 1080p dan settingannya berada di high. Dengan bantuan AMD FSR dan frame generation, itu mendapatkan rata-rata FPS di 51 fps dengan minimum FPS-nya di 38 fps. Gameplay masih sangat lancar walaupun di beberapa scene ya mungkin akan terdapat drop FPS. Mungkin nggak bisa turunkan settingannya itu ke medium ya agar mendapatkan FPS yang lebih tinggi lagi. Oke, itu dia semua komponen dari hasil benchmark dari rakitan PC kali ini. Kekurangannya mungkin di komponen prosesor dan Vega ya yang agak sedikit lebih mahal.
dengan performa yang akan didapat. Mungkin di kubu sebelah kalian bisa mendapatkan prosesor seperti Ryzen 5 5500 yang harganya lebih murah sekitar 300-400 ribu dengan performa yang mirip-mirip. Dan VGA juga kalian bisa ambil VGA RX 6600 yang itu performanya setara dengan RTX 3060 ya. Cuma untuk kalian yang kebutuhannya itu untuk editing juga, memang saya sarankan untuk ambil Nvidia kan terdapat CUDA core. Tapi itu pilihan kalian semua di kalian bisa ambil AMD, Intel maupun Nvidia. Segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.